Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkah limpah rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat sehat dan insya Allah keberkahan dalam aktivitas kita sehari-hari. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya akan kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan hasil diskusi saya, hasil wawancara saya yang pada hari ini insya Allah saya akan mewawancarai 2 kepala sekolah dari SMK dan TK. Yaitu untuk pertama saya akan mewawancarai Kepala SMK Negeri 2 Sukoharjo Tuti Mahriah SP dan yang kedua Kepala TK IT Mutiara Insan Ibu Eni Raknawati SPD, di mana dari wawancara tersebut akan dihasilkan suatu hasil wawancara yaitu tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin. Pengambilan keputusan di mana melibatkan dengan dilema etika. Berikut video saya mengenai wawancara pengambilan keputusan seorang pemimpin dalam dilema etika. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah luar biasa, sehat walafiat. Ya, alhamdulillah. Saya mohon maaf sebelumnya ya Bu Tuti, hari ini mengganggu waktu aktivitas jenengan untuk mewawancarai jenengan terkait tugas di modul 3.1 saya tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Tuti terkait bagaimana peran Bu Tuti dalam mengambil keputusan ketika Bu Tuti dalam posisi sebagai pemimpin. Ada beberapa pertanyaan yang harus Ibu jawab. Nanti saya minta untuk jenengan bisa menjawab sesuai dengan apa yang pernah jenengan alami sebagai seorang kepala sekolah di SMK Negeri 2 Sukoharjo. Baik, langsung saja ya Bu Tuti. Untuk pertanyaan pertama, saya ingin menanyakan selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Bisa dijawab Bu Tuti. Ya, terima kasih. Selama saya menjadi pimpinan atau sebagai kepala sekolah di SMK Negeri 2 Sukoharjo, ketika menghadapi masalah, saya belum itu apakah itu etika ya, dilema etika atau rujukan moral. Tetapi ketika ada suatu masalah mesti saya langsung segera mempelajarinya, dan juga biasanya saya mencari informasi, tapi informasi itu mencari informasinya tidak diketahui orang yang mengalami gitu kan. Jadi saya mencari informasi dari teman-teman, rekan dekat, tapi sambil ngobrol gitu, tanpa orang yang saya tanya itu tanpa menyadari bahwa dia sedang saya cari informasi. Gitu. Jadi memang mencari informasi dari atau mendalami kasusnya terlebih dahulu, kemudian mencari tahu informasi dari orang-orang atau beberapa orang yang saya yakin dia tahu masalah itu. Jadi mengidentifikasinya dengan cara mencari informasi dari orang-orang yang memang sudah terpilih atau orang-orang yang memang sudah diyakini bisa untuk memberikan informasi secara fakta dan menyelesaikan masalah yang ada. Baik, untuk pertanyaan kedua Bu Tuti. Nah, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan.
Jadi misalnya dua hal itu kalau diputuskan A juga benar, kalau diputuskan B juga benar, tapi keduanya ketika salah satu dipilih maka nanti akan ada salah satu yang terkalahkan. Maksudnya seperti apa? Karena sama-sama baik ya, ketika kita mengambil A ya juga baik, mengambil B juga berarti baik. Nah berarti itu kita harus merujuk kepada peraturan yang ada, regulasi yang ada, bukan hanya atas dasar saya suka ini lebih baik, tapi kita lihat dulu ini peraturannya yang mana yang benar, jangan sampai salah mengambil keputusan. Enggak langsung ibaratnya ketika ada masalah langsung enggak, tapi kita lihat dulu, pelajari dulu. Jadi tetap dilihat dulu, dipelajari kasusnya dulu, kemudian setelah kasusnya sudah ketahui, oh iya permasalahannya adalah ini, dengan korelasikan dengan regulasi atau aturan yang ada di sekolah mana yang paling mendekati dengan aturan tersebut. Baik, terima kasih. Bisa tertangani dengan baik. Kalau misalnya sudah sesuai regulasi kan lebih nyaman ya, maksudnya keduanya bisa diambil keputusan mana yang terbaik untuk misalnya guru tersebut atau mungkin murid tersebut atau karyawan tersebut. Baik, ketiga ini untuk langkah-langkahnya Ibu. Jadi langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa panjenengan ambil atau lakukan selama ini dalam mengambil keputusan yang mungkin itu keputusan yang berat untuk panjenengan seperti itu. Ya itu tadi. Biasanya ketika ada masalah, saya terima masalah itu, kemudian itu saya lebih dulu mencari informasi, iya, maksudnya atau misalnya juga saya sebagai kepala sekolah di sini baru misalnya, terus ada masalah, kan nggak otomatis saya tahu masalahnya A-nya itu sejauh mana, jadi saya tanya dulu kepada orang-orang yang misalnya sudah lama di sini, itu bagaimana, terus. Nah, ketika mengambil keputusan semua informasi sudah saya dapat, biasanya saya juga mengajak dengan wakil kepala sekolah, ini ada masalah ini. Walaupun sebenarnya saya sudah ada, saya rasanya yang ini nih keputusan saya, tapi saya juga bertanya dulu kepada namanya wakil kepala sekolah, mesti mereka juga punya pertimbangan. Pertimbangan saya saya terima dulu masukan ini, berarti cocok dengan saya, berarti ini bisa saya jalankan. Baik, jadi langkah yang jenengan ambil memang yang pertama mengkrosekkan dulu tentang permasalahan itu, baru nanti pasti ya sudah ada ya Bu ya, maksudnya kalau kita sudah tahu fakta dan aktual yang ada di lapangan, kemudian kita sudah punya keputusan, kita coba untuk tanya dulu ke tim dari sekolah, yaitu waka-waka yang ada di sekolah, kemudian baru finalnya nanti keputusannya apa, baru jenengan ambil keputusan. Bagus sekali Bu Tuti. Kemudian yang selanjutnya pertanyaannya, hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Lima? Iya, di Lima etika itu memang agak berat ya, karena ya berdasarkan pengalaman gitu ya. Ketika saya ada misalkan gini ya, guru itu kan dia harus mengajar jam 7 harus sudah masuk kelas. Padahal dia ada di sekolah gitu ya, nggak cepat-cepat masuk kelas. Ketika kan saya biasa berkeliling gitu, ketika kelas kosong mesti saya tanya gurunya siapa ini. Ya saya masukin dulu kelas itu, misalkan dengan ngobrol sama anak-anak, mungkin juga melihat kebersihan kelas, sambil saya juga coba menghubungi guru tersebut, terus mencari informasi sudah berapa kali guru ini terlambatnya bagaimana, cara mengajarnya bagaimana, tanya kepada anak-anak itu apa pendapatnya. Nah, kalau etika itu biasanya ketika guru itu kita tegur, itu mesti ya ada yang bisa langsung terima, memahami kan, ya itu tugas saya, misalnya tugas ibu menegur, nggak apa-apa Bu, saya malah senang. Ada juga guru kan yang menyebut, saya malah senang Bu langsung ditegur daripada didiemin, diomongin di luar kan. Tapi ada juga yang tersinggung, ya dalam arti ya tersinggung dia gitu, merasa langsung ditegur gini, walaupun karena saya menegurnya sebenarnya tidak langsung kan, mungkin saya panggil, biasanya saya panggil gitu. Ya itulah, kadang-kadang mereka nggak bisa terima. Tapi biasanya juga ketika ada permasalahan etika, saya biasanya nggak langsung menegur gitu. Tetapi ketika di rapat-rapat di forum, mesti saya menyampaikan
hasil evaluasi. menegur secara halus gitu hasil ini ada gini sebaiknya bapak ibu gini gitu. Jadi mengingatkan. Iya mengingatkan untuk semua gitu. Tetapi ketika sudah saya ingatkan untuk semua, besoknya guru itu masih seperti itu, kok nggak ada perubahan gitu, sudah ditegur halus, nah itu biasanya saya panggil pembinaan. Oke, baik Bu. Jadi memang yang paling efektif memang dicari tahu dulu permasalahannya, dicari dulu faktanya, kemudian memang ada apa sih di kelas itu dari murid atau mungkin dari rekan sejawat, baru nanti mungkin di forum yang melibatkan banyak guru disampaikan terkait evaluasi dari jenengan, kemudian nanti pembinaan secara umum, pembinaan secara umum di forum bersama guru-guru yang lainnya, baru nanti ketika memang ada kok dilihat belum ada progres yang bagus atau dilihat belum ada perbaikan, nanti baru ada pemanggilan secara personal. Bagus sekali Bu. Terus selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu? Kalau kita kan masih ketika memang ada persoalan yang terjadi di kelas, kan ada yang mungkin itu tantangan yang besar untuk mengambil keputusan, itu apa? Hal apa yang menjadi tantangan? Berarti misalkan tantangan ketika saya menegur, gurunya nggak terima gitu ya. Nah, tapi kan saya tetap merasa itu tugas saya. Tetapi saya biasanya juga ambil, maksudnya gimana ya? Tidak terlalu inilah sama dia, karena saya memang nggak mau berkepanjangan. Jadi saya biarkan dulu. Misalkan ketika dia ketemu saya rodok gimana gitu kan, saya biarkan saja dulu, pura-pura nggak tahu, karena saya yakin dia sedang marah. Nanti toh lama-lama akan hilang, biasa lagi. Tapi saya tetap biasa orang itu loh. Enggak saya itu juga terus seperti orang enggak. Saya sifat biasa aja, sehingga nanti kan guru itu juga akan lama-lama biasanya ya dia merasa ibu nggak apa-apa, ibu nggak malu, memang negur ya memang udah harus ditegur gitu. Itu yang saya alami seperti itu. Malah nanti biasanya terus ada yang minta maaf bagaimana gitu. Jadi saya gitu, jadi ya udah pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak ada masalah gitu. Sudah negur ya sudah, pokoknya tugas saya menegur, terserah kamu mau gimana. Nanti kalau kamu belum benar juga ya saya tegur lagi gitu. Kalau udah sampai mentok nggak bisa juga, nah kamu maunya gimana nih yang gitu tantang ya. Ya berarti memang tantangannya adalah ketika memang ada apa nih guru atau mungkin karyawan yang mungkin saat ditegur itu belum terima, akhirnya ya itu karena memang profesional jenengan sebagai pemimpin ya udah marah ya memang karena ada tugas yang belum terselesaikan atau mungkin sesuatu hal yang memang beliau itu langgar, maaf misalnya seperti itu. Tapi ya di kehidupan biasa ya biasa gitu. Jadi ya, maaf ketika negur ya itu memang profesional jenengan. Ketika ketemu di kesempatan yang lain ya personal jenengan, ya tidak ada permasalahan. Oke, baik. Selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau mungkin jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Jadi mungkin kalau ada permasalahan jenengan nanti dijadwal dulu, saya menyelesaikannya ini, atau misalnya memang itu urgent ya segera diselesaikan, segera beres atau bagaimana maksudnya? Ya biasanya nggak langsung sandek nih langsung bilang kalau ada masalah ya itu dipelajari dulu, tanya dulu, tapi nggak pakai jadwal enggak. Ini kalau memang harus segera diselesaikan. Biasanya kan juga permasalahan ini urgent banget harus segera, saya nggak usah cari-cari informasi, berjalan keliling biasanya kan kalau itu enggak, panggil semua, saya panggil dulu, ini gini coba pendampingnya gimana ya, seperti itu. Kalau memang urgent banget ya. Tapi kalau memang permasalahan etika apa kan harus cari-cari informasi biar dia nggak tahu saya sedang mencari informasi. Tapi kalau memang itu harus urgent, harus segera laksanakan. Mungkin jenderal pernah mengalami ya, ketika saya mendapatkan langsung saya kumpulkan semua gitu. Kalau klarifikasi gimana, kemudian dicari solusi. Ya solusinya bareng-bareng, ini baiknya gimana, tapi ini harus selesai. Oke, berarti memang yang pertama memang dilihat dulu skala prioritasnya ya. Ketika memang ada yang prioritas dan harus segera diselesaikan, ya bagaimana caranya ambil strategi yang paling cepat dan paling tepat seperti itu. Nanti ya kalau misalnya tadi dilema etikanya harus membutuhkan fakta, butuh data-data yang akurat, ya cari data dulu tapi tanpa yang bersangkutan tahu kalau kita sedang mencari data terkait hal tersebut, baru nanti diselesaikan seperti itu. Oke, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya,
adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan? Nah, mungkin faktor pendukungnya apa, bisa orang dalam artian misalnya tim jenengan, atau mungkin ada faktor lainnya, misalnya dari faktor sarana prasarana, monggo bisa dijawab. Ya tergantung permasalahan. Misalnya kalau sarana prasarana berarti kan paling tidak kalau saya itu biasanya ketika mengambil keputusan mesti saya mengajak, karena saya punya wakil kepala sekolah mesti harus saya ajak ngomong karena dia wakil saya tidak bisa bekerja sendiri gitu. Ketika dengan wakil kepala sekolah permasalahan sudah bisa diselesaikan berarti sudah gitu. Tapi kalau misalkan di jurusan ada hal yang berhubungan dengan jurusan, otomatis saya mengambil kaprolinya dulu. Iya, sesuai dengan struktur organisasi ini permasalahan ini bisa diselesaikan. Kalau permasalahannya ini banyak berhubungan dengan siswa, ya saya rembukan dulu dengan wakil kepala sekolah kesiswaan. Tapi biasanya sesudah rembukan, kalau dengan kesiswaan biasanya kan di ruangan saya berdua bicara ngomong gini. Setelah itu saya panggil wakil yang semua yang lain. Biasanya di start itu dulu saya bicaranya, baru melebar ke mana nih yang bisa diajak. Jadi saya tetap memegang wakil kepala sekolah harus tahu apapun masalah di sekolah dia harus tahu. Tidak bisa keputusan saya sendiri. Saya enggak biasa. Berarti memang salah satu faktor pendukung ini tim yang memang berkepentingan di sana. Misalnya memang permasalahannya di program keahlian, berarti nanti mungkin yang pertama akan dicari informasi atau diminta pertimbangan untuk pengambilan keputusan adalah kaproli. Tapi kalau sudah melebar misalnya berhubungan dengan siswa atau mungkin dengan guru, nanti kalau guru biasanya dengan waka kurikulum, kalau siswa dengan waka kesiswaan. Baik, berarti memang banyak faktor yang mendukung gitu di sini. Nah, ya itu harus baik dulu. Harus baik. Oke. Yang terakhir ya Bu, ini terkait dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Anda petik dari pengalaman jenengan saat mengambil keputusan? Jadi hal-hal apa yang mungkin itu ketika jenengan mengambil keputusan jadi pembelajaran yang sangat berharga untuk jenengan? Pembelajarannya kita harus sabar itu. Jangan langsung ada masalah langsung wah gitu. Jadi biasanya ya, dimasukin dulu. Dicerna dulu. Ya, dicerna dulu, diperhatikan dulu gitu, nggak langsung ngomong. Ya itu. Yang lebih bagus itu. Tapi ya namanya manusia. Kadang-kadang kalau udah lagi sedang capek, sedang apa itu ketika ada masalah misalnya langsung gitu. Yang saya pelajari sebaiknya saya harus sabar, lebih sabar. Saya lihat dulu gitu. Jadi memang apa gitu untuk pembelajaran atau pengalaman yang diambil, memang ketika mengambil keputusan harus tenang, sabar, fokus, baru nanti bisa mengambil keputusan yang tepat. Oke, baik Bu Tuti, itu saja untuk wawancara kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk diwawancarai oleh saya, dan semoga nanti hasil wawancara ini bisa untuk pembelajaran saya Bu, karena memang di modul 3.1 ini kan kita diajarkan untuk bagaimana mengambil keputusan yang tepat. Di keputusan yang tepat itu kan ada yang tadi dilema etika, ada yang rujukan moral. Bagaimana jenengan sudah berpengalaman di bidang jenengan sharing ke saya bisa mengambil pembelajaran yang sudah jenengan sampaikan hari ini. Dan saya pamit undur diri dulu Bu, terima kasih untuk waktunya. Saya cukupkan untuk wawancara hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Terima kasih. Langsung saja ya Bu Eni, saya izin untuk wawancara jenengan. Jadi pada kesempatan kali ini saya mendapat tugas untuk pendidikan guru penggerak. Salah satunya itu adalah di modul 3.1 demonstrasi kontekstual, itu diminta untuk mewawancarai kepala sekolah guna mengetahui tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang harus Bu Eni jawab terkait peran Bu Eni di TKIT Mutiara Insan Sukoharjo ini.
dibagi atau di perannya jenengan sebagai pemimpin dalam memberikan keputusan yang bijaksana untuk seluruh karyawan maupun murid yang ada di TK, IT, maupun ASN. Allah, maksud saya ya. Oh iya siap. Di sini ada beberapa pertanyaan, nanti silahkan jenengan jawab sesuai dengan apa yang sudah jenengan lakukan sebagai seorang ini. Yang pertama itu saya mau bertanya Bu Eni, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema dilema etika maupun tujuan moral? Mengidentifikasi ya, kayak kasus besar aja ya, dilema etika dan satunya apa? Rujukan moral. Rujukan moral. Kalau dilema etika itu kan intinya ada dua hal yang sebenarnya itu sama-sama penting, sama-sama benar, sama-sama kalau salah satu tidak diambil juga berat ya. Nah seperti itu. Jadi kalau yang rujukan moral itu intinya sebenarnya sudah pasti ya, sesuatu itu ada yang satu yang salah, satu yang benar, harus kita ambil salah satu. Terkait dengan mengidentifikasi itu tentunya kita melihat konteks masalahnya ya, latar belakang masalah seperti apa, permasalahannya itu kontennya apa ya, kita hubungkan dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat di sekitar kita, dan juga mungkin kode etik serta SOP ya, nilai-nilai juga yang ada di satuan pendidikan kita, baik itu menyangkut guru ya, terus bisa juga menyangkut tenaga kependidikan, dan juga tentunya murid ya, sebagai memang yang menjadi salah satu rujukan ya pada saat kita menulis sebuah keputusan ya, berpusat kepada pembelajaran kepada peserta didik. Jadi memang harus banyak pertimbangan ya. Iya, jadi dipertimbangkan. Iya, kasusnya itu seperti apa dulu, seperti itu. Jadi seperti itu. Ya. Baik, kemudian untuk pertanyaan kedua, ini selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Dua hal yang sama-sama benar, semua mengandung kebajikan semuanya. Tentunya kita di sini melihat mempertimbangkan ya, mana kalau mengambil suatu keputusan ini kita pertimbangkan mana yang membawa kebaikan lebih banyak ya, di misalnya permasalahan A dan B ya, mana dari A dan B ini yang membawa kebaikan lebih banyak untuk satuan pendidikan kita, untuk peserta didik kita, dan untuk guru-guru kita. Jadi ambil yang paling banyak kebaikannya seperti itu ya. Jadi memang ketika kita mengambil suatu keputusan harus diprediksikan juga ya, dia nanti panjangnya mana yang memberikan manfaatnya. Kita berpikirnya ke depan ya, harus berpikir ke depan bagaimana nanti keputusan ini membawa kebaikan untuk lembaga kita, untuk murid kita, untuk guru-guru kita. Apakah ada hal negatif nanti untuk imbas ke depannya, itu perlu dipertimbangkan juga. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini langkah-langkah apa atau prosedur apa yang biasa jenengan lakukan selama ini? Jadi ketika mengambil keputusan itu prosedur yang jenengan lakukan Iya, seperti apa? tentunya setiap satuan pendidikan, setiap yayasan juga ada ya prosedur pengambilan keputusan. Kalau selama ini yang saya lakukan itu yang pertama saya lihat konten ataupun konteks permasalahannya seperti apa, kebijakan seperti apa yang akan diambil. Ini saya melibatkan tim ya, melibatkan teman-teman yang memang berada di dalam satuan pendidikan kita, terlibat dalam pengambilan keputusan. Misalnya wakil kepala sekolah itu kan tentunya perlu kita libatkan ya, dan juga mungkin guru-guru senior itu kan juga perlu kita libatkan. Bagaimana pada saat kita mengambil keputusan itu kita tidak hanya mementingkan ego kita, tidak hanya mementingkan ini loh keputusan itu yang lebih baik, tapi kita perlu mengakomodir ya suara-suara dari bawah, suara-suara dari teman sejawat kita, itu perlu kita ambil, walaupun nanti di akhirnya itu keputusan memang tetap menjadi keputusan dari kepala sekolah ya, seperti itu. Jadi
tidak menutup mata, tidak menutup telinga, tidak menutup hati ya intinya, karena kita berpikirnya untuk kebaikan semuanya, tidak hanya diri sendiri seperti itu. Iya sekali ya Bu ya, ternyata memang harus banyak yang harus dilibatkan sehingga memang keputusan itu ketika akhirnya mau diambil itu sudah dengan pertimbangan untuk kebaikan semua. Betul. Baik, oke, selanjutnya untuk hal-hal apa saja yang selama ini jenengan anggap paling efektif untuk mengambil keputusan dari beberapa kasus yang sudah pernah jenengan tangani? Hal yang paling efektif yang dilakukan itu biasanya tadi ya, kita ada diskusi dengan teman-teman ya terkait dengan permasalahan itu. Kita juga bisa melihat ya, mungkin pernah ada kasus seperti ini pula ya, perlu dilihat juga. Jadi ada diskusi, ada hal yang nanti dipikirkan seperti apa. Nanti kita juga perlu ada sebuah istilahnya observasi ya dari keputusan yang kita ambil itu, dan tentunya butuh juga sebuah setelah dilakukan itu kan kita ketemu lagi, diskusi lagi, ini loh perkembangan dari keputusan kita kemarin, kita perlu evaluasi dan sebagainya, perlu ada refleksi lah tentunya dari setiap keputusan yang kita ambil tadi. Jadi memang harus dipilih yang jeli, kemudian nanti setelah sudah diputuskan ada umpan balik. Iya, umpan baliknya, ada evaluasi ya, evaluasi baik dari diri kita maupun dari yang lain. Seperti itu. Bagus sekali Bu. Terus selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam jenengan mengambil keputusan dari kasus-kasus yang atau kejadian-kejadian yang pernah terjadi di sekolah jenengan? Banyak ya, pasti ya. Banyak. Kalau masalah tantangan itu sebenarnya kita mulai dari diri sendiri. Tantangan dari diri kita itu yang ini ya Mbak ya, kita sebagai manusia kan manusia biasa ya, pasti punya ego, pasti punya rasa lelah, capek, pasti punya masalah, dan tentunya yang pertama kita lakukan tantangan itu ya tantangan dari diri sendiri, dan kita harus bisa mengenali kita harus bisa melihat ya istilahnya mengesampingkan ya kebutuhan pribadi, mengesampingkan ego-ego kita dalam mengambil keputusan ini. Itu faktor dari internal kita, dan itu yang paling berat biasanya. Faktor yang eksternal itu bisa dari teman sejawat ya, dari mungkin atasan, dari mungkin stakeholder yang ada di sekitar kita, bahkan dari diri kita. Orang tua juga ya, itu kadang keputusan yang kita ambil itu sebenarnya kita sudah berharap ini keputusan yang terbaik karena kita sudah melibatkan banyak orang di sana, tapi ternyata dari beberapa orang ini masih banyak memberikan ini kok seperti ini, ada banyak catatan seperti itu, dan hal itu tentunya pada saat kita menerima catatan, menerima refleksi, menerima umpan balik yang mungkin kurang baik ya menurut kita, ataupun kadang bertolak belakang dengan keputusan kita bisa legowo, harus bisa menguatkan kesabaran dan sebagainya. Intinya itu adalah refleksi yang harus, dan itu adalah evaluasi dari umpan balik dari teman-teman kita, dan kita bisa menerima, dan itu menjadi sebuah pembelajaran ke depannya. Berarti memang harus bisa untuk mengelola diri. Iya, mengelola diri. Iya, dari dalam maupun belum lagi dari dinas ya. Iya, dari dinas, apalagi kalau itu satuan pendidikan kan otomatis tidak hanya di dalam satuan pendidikan, dari yayasan, dari dinas pendidikan, itu yang terdekat saja dari pengawas dan sebagainya, itu sangat ini ya, tentunya sangat dilihat. Iya, betul. Oke, selanjutnya Bu, pertanyaan berikutnya adalah apakah Anda memiliki sebuah tata kalah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyesuaikannya? Bisa bentuk atau prosedur seperti apa yang dilakukan? Kalau ini ya, kalau waktu yang sudah terjadwal itu enggak ada ya, karena permasalahan itu kan tidak terjadwal juga ya, munculnya kadang spontan gitu ya. Jadi kalau saya sih ini, kalau ada masalah kita ambil dulu ya, kita lihat dulu konteksnya seperti apa, latar belakangnya seperti apa, dan biasanya melibatkan tim ya, melibatkan tim kami, ini ada masalah seperti ini ya, dan saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri, tetap butuh dukungan, butuh usulan dari teman-temannya. Baru nanti setelah itu baru kita ramu ya,
solusi yang tepat seperti apa untuk memutuskan sebuah keputusan tersebut. Jadi dan tentunya pada saat kita sudah kita perlu mencari kebenaran dari permasalahan itu, dari orang, mungkin dari si A, mungkin dari seorang yang memang dia yang ada masalah. Kita perlu diskusi ya, kita bahkan mungkin coaching ini kenapa kok bisa terjadi seperti ini, latar belakangnya seperti apa. Mungkin dia sendiri sudah bisa memberikan sebuah solusi, tidak perlu kita kasih solusi. Dan sendiri lebih kepada pendekatan personalnya, melibatkan tim kami untuk berdiskusi terkait dengan permasalahan. Insya Allah kalau sudah ketemu solusinya, sudah silakan solusi itu, baru kita lihat ya perkembangannya seperti apa, kita refleksikan seperti itu. Berarti memang tidak ada jadwal khusus, tapi ketika memang ada permasalahan yang segera diselesaikan dengan pertimbangan melibatkan orang-orang yang memang terlibat dalam yang permasalahan yang ada masalah ini juga perlu kita secara sistem dan berdiskusi. Terima kasih. Kemudian selanjutnya, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil suatu keputusan? Bisa orang atau mungkin hal-hal yang itu menjadi faktor pendukung ibu dalam mengambil keputusan. Pada saat mengambil keputusan tentunya saya butuh tim kami. Sedangkan di sini kan ada tim manajemen ya, dari waka yang ada di sini, dan tim kepala sekolah ya. Itu menjadi tim yang membantu dalam pengambilan keputusan. Tentunya butuh pertimbangan A, B, C dan sampai Z bahkan ya, bahwa keputusan yang kita ambil ini sudah kita benar-benar kita diskusikan, kita pertimbangkan secara matang, bukan hanya keputusan sepihak dari kepala sekolah saja seperti itu. Karena sebenarnya memang keputusan itu di kepala sekolah, tapi kepala sekolah itu juga perlu mengakomodir suara dari bawah. Walaupun mungkin suara dari bawah itu nanti kurang tepat, tetap perlu menjadi sebuah pertimbangan, walaupun bukan pertimbangan yang tepat. Memang ada faktor yang mendukung ya Bu. Iya. Ini pertanyaan terakhir Bu Eni. Dari semua hal yang sudah jenengan sampaikan tadi di wawancara, menurut jenengan pembelajaran apa yang dapat jenengan petik dari pengalaman-pengalaman jenengan dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan di dilema etika ini? Banyak ya Mbak, selama jadi kepala sekolah itu banyak hal yang saya dapat pada saat mengambil keputusan. Yang pertama tadi ya, harus tentunya melakukan logika, mengedepankan kepentingan bersama, terutama satuan pendidikan dan tadi di guru dan sebagainya. Terus kita juga perlu mengongke tim kita ya, teman-teman kita seperti itu. Jadi juga sembari kita melatih mereka supaya estafet kepemimpinan itu ada yang melanjutkan seperti itu. Jadi pengalamannya lebih kepada diri saya yang untuk bisa melakukan itu, memanajemen diri, bagaimana kita berkolaborasi ya, dengan tim kita, bagaimana kita mengevaluasi diri dan bagaimana menerima evaluasi dari orang lain. Itu kan manajemen diri ya, yang memang dibutuhkan ya dari seorang kepala sekolah yang manajemen diri atau di kompetensi kepribadian kita seperti itu. Sekali ternyata pengalaman yang jenengan sudah bagikan kepada saya. Insya Allah ini nanti bisa menjadi rujukan untuk saya, bisa menjadi pengalaman juga untuk saya, supaya ya saya nanti walaupun bukan kepala sekolah ya, mungkin nanti ketika saya dengan teman saya bisa untuk mempertimbangkan banyak hal dalam saya mengambil keputusan. Bu Eni, terima kasih atas waktunya, walaupun mengganggu waktunya. Saya cukupkan untuk wawancara hari ini. Semoga hasil wawancara ini tidak hanya manfaat untuk saya, tetapi juga untuk manfaat untuk yang lainnya yang insya Allah nanti akan menyaksikan video yang saya insya Allah. Semoga penjelasan juga nanti ilmu guru penggeraknya juga bisa diimplementasikan ya pada di sekolah atau di satuan pendidikan, bisa diimbaskan ke teman-teman yang lain, dan nanti akan muncul guru-guru yang memang memiliki sebuah ketangguhan dari ilmu pengetahuannya, dari wawasan, dari kepribadian juga seperti itu, dan tentunya kepemimpinan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
demikianlah hasil wawancara saya dengan Kepala SMK Negeri 2 Sukoharjo, Ibu Tuti Mariah SP, dan Kepala TK IT Mutiara Insan, Ibu Eni Reknowati SPD. Dari hasil wawancara yang telah saya lakukan, hal-hal yang menarik yang muncul dari wawancara tersebut adalah dari hasil wawancara tersebut ternyata dapat diambil kesimpulan bahwa setiap pemimpin di satuan pendidikan memiliki cara dan strategi dalam pengambilan keputusan. Nah, dengan cara dan strategi tersebut dapat menghasilkan keputusan yang tepat dan dengan pertimbangan yang sangat matang. Kemudian bagaimana hasil wawancara dari kedua pemimpin yang saya wawancarai dan apa persamaan dan apa perbedaannya? Dari wawancara yang saya lakukan, persamaan dari kedua pemimpin di satuan pendidikan masing-masing adalah beliau sama-sama mengambil keputusan dengan mempertimbangkan banyak faktor yang ada di sekitarnya. Salah satunya adalah faktor dari tim kerja beliau. Beliau melibatkan dalam pengambilan keputusan itu adalah wakil kepala sekolah dan jajaran-jajarannya untuk dimintai pertimbangan dalam mengambil keputusan. Kemudian untuk perbedaannya adalah dalam kedua pimpinan tersebut sama-sama memiliki perbedaan dalam pandangan mana yang menjadi urgensi dari pengambilan keputusan tersebut. Kemudian apa rencana ke depan para pemimpin dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etik. Beliau-beliau akan melakukan evaluasi dari setiap pengambilan keputusan yang telah diambil, kemudian melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut. Apakah keputusan yang sudah diambil sudah tepat atau perlu ada perbaikan, seperti itu. Jadi tidak serta-merta keputusan yang diambil akan dijalankan selama-lamanya tanpa adanya proses evaluasi dan tindak lanjut. Kemudian yang berikutnya, bagaimana saya sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan saya, baik kepada rekan kerja saya maupun kepada murid-murid saya. Yang akan saya lakukan adalah dengan mempertimbangkan hasil keputusan yang akan saya buat untuk melibatkan beberapa faktor pendukung. Misalnya, kalau misalnya ada permasalahan atau mungkin ada kasus yang terjadi pada siswa yang melibatkan dilema etika, maka saya akan meminta pertimbangan dari rekan sejawat, pimpinan maupun rekan-rekan guru yang lainnya, dan mungkin dari beberapa siswa yang saya pertimbangkan seperti itu. Jadi tidak serta-merta keputusan saya buat sendiri tanpa mempertimbangkan banyak faktor pendukung di lingkungan saya. Kemudian untuk kejelasan dan kejelasan suara dan gambar untuk video yang saya ambil sudah baik. Kemudian untuk durasi waktunya sudah sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan, seperti itu. Untuk kepadatan isi dari materi yang disampaikan sudah sesuai dengan apa yang menjadi panduan dalam wawancara untuk modul 3.1 tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin. Demikian refleksi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat diambil kebaikannya dan dapat bermanfaat untuk semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.